Mohon maaf para penggemar cerita novel Mas L, ada beberapa bab yang sudah kita amankan, sebab sudah ada teguran dari pihak platform. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pemuda tampan yang hidup di kota. Bab 14. Akhirnya terungkap. Clara kebingungan. Dia kaget sekali saat Benson memegangi wajahnya, lalu mengecup singkat bibirnya. Benson sengaja menutupi wajahnya dan wajah Clara dengan kedua tangan, itu dia lakukan agar kecupan yang dilakukannya tidak dilihat orang. Plak. Clara pukul pelan pundak Benson. Wajahnya memerah malu karena Benson mengecup bibirnya begitu saja. Gila. Cibir Clara. Biarin, lagian kan gak kelihatan juga, balas Benson. Tak lama, makanan yang dipesan pun datang. Benson dan Clara segera menikmati makanan tersebut. Bu, ada sendok nggak? Kebetulan aku nggak terbiasa makan pakai tangan, kata Clara. Ada, Mbak. Tunggu aku ambilkan, sahut Bu Narti. Yang benar. Kau nggak bisa makan langsung pakai tangan gitu? Tanya Benson. Dia baru mengetahui kalau Clara seperti itu. Iya, dari kecil begitu. Malas aja cuci tangan, terus biar nggak bau, jelas Clara. Dih. Ada-ada aja kamu, komentar Benson sambil geleng kepala. Dia dan Clara lanjut menikmati makanan. Sesudah makan, Benson dan Clara pulang. Benson tentu mengantarkan Clara terlebih dahulu ke depan komplek Kinga. Selanjutnya barulah Benson pulang ke apartemen. Sesampainya di unit apartemen, Benson mengerutkan dahi. Karena Chanda tidak terlihat dimanapun. Mungkin dia sudah tidur. Udah lumayan larut juga, gumam Benson sembari masuk kamar. Dia berganti pakaian, lalu merebahkan diri ke tempat tidur untuk tidur. Benson sudah memejamkan mata. Lama-kelamaan dia akhirnya tertidur. Pintu lemari perlahan terbuka. Sosok Chanda keluar dari sana. Dia dalam keadaan hanya mengenakan sidi saja. Sedangkan bagian atasnya tidak tertutup, kurang lebih seperti begitulah guys. Parahnya, kala itu Chanda mengenakan semfak milik Benson. Diam-diam dia naik ke tempat tidur Benson. Masuk ke dalam selimut yang sama dengan cowok tersebut. Kemudian dirinya dekap Benson dari belakang. Benson bergeming. Sepertinya sentuhan pelan Chanda sama sekali tak mengganggu tidurnya. Matahari muncul dari ufuk timur. Cahayanya menembus jendela kamar Benson. Saat itulah Benson terbangun dari tidurnya. Mata Benson terbelalak saat melihat ada tangan yang melingkar di tubuhnya. Dengan cepat dia buka selimut. Betapa terkejutnya dirinya tatkala menyaksikan Chanda ada di tempat tidur yang sama dengannya. Chanda, apa yang kau lakukan? Timpal Benson sambil beringsut menjauhi Chanda. Tak peduli dia sudah mentok di tepi ranjang. Chanda mengucek matanya. Dia menatap Benson dan tersenyum. Akhirnya kau sudah bangun. Aku bermimpi indah karena tidur bareng kamu, ungkap Chanda seraya memegangi semfak Benson yang dirinya pakai. Ia merubah posenya dengan gaya putri duyung. Hei, bukankah itu celanaku? Kenapa kau memakainya? Benson menatap tak percaya. Sungguh, dia tak pernah menemui cewek aneh seperti Chanda sebelumnya. Memang celanamu. Kenapa? Kau pasti merasa bersemangat saat melihatnya kan? Tanggap Chanda yang kini melengkikkan bohongnya. Bersemangat apanya? Itu mengerikan. Cepat lepaskan dan buang. Kau benar-benar gila. Balas Benson. Chanda bangkit. Dia tiba-tiba mendekati Benson dengan cara merangkak. Balon mungilnya yang terpampang nyata itu tampak bergoyang-goyang mengikuti pergerakan Chanda. Kau yakin tidak bersemangat melihatku? Goda Chanda. Menyadari Chanda semakin mendekat, Benson turun dari tempat tidur. Dia menatap Chanda dengan perasaan jijik.
Kau sebaiknya keluar dari kamarku, sebelum aku yang memaksamu keluar dari sini. Tegas Benson. Chanda duduk tegak. Dia lagi-lagi memecahkan tangis saat tersudut. Kenapa kau marah padaku? Aku hanya berusaha ingin membuat calon suamiku senang. Aku juga ingin membiasakan tidur denganmu, apa itu salah? Isaknya. Benson mengepalkan tinju di kedua tangannya. Sikap Chanda kali ini benar-benar menyebalkan. Cewek itu tidak hanya membuatnya kesal, tetapi juga resah. Benson lalu mencengkeram lengan Chanda. Dia seret cewek itu keluar dari kamarnya. Kau beruntung aku tidak mengusirmu dari sini. Andai kau tidak hamil, sudah kudorong kau. Jangan masuk ke kamarku lagi tanpa izinku. Omel Benson. Setelah membawa Chanda keluar, Benson kembali ke kamar. Dia menutup pintu dan tak lupa menguncinya. Nafas Benson tersengal-sengal karena berusaha menahan amarah. Menurutnya apa yang dilakukan Chanda sangat keterlaluan. Kini Benson tak punya pilihan selain menelepon Priti. Dia memberitahukan semua tentang Chanda pada perempuan itu. Apa? Itu gila. Usir saja dia. Ujar Priti dari seberang telepon. Tapi dia sedang hamil anakku. Itulah alasan aku tak bisa mengusirnya begitu saja, tanggap Benson. Anjir. Apa kau pernah berolahraga dengannya? Kau sudah sinting, Ben. Itu sudah lama oke. Lagian awalnya aku tidak tahu kalau dia cewek mengerikan. Tapi kami hanya pernah melakukannya sekali. Sekali. Kalau begitu pengakuan hamilnya bisa diragukan. Apa kau sudah membawanya ke dokter untuk memastikan? Tanya Priti. Belum. Dia hanya membawa sebuah tes pack sebagai bukti, jawab Benson. Tunggulah di sana. Aku akan ke sana sekarang. Ucap Priti. Pembicaraan Benson dan Priti berakhir di sana. Benson mendengus lega sambil duduk ke tepi ranjang. Ia berusaha menenangkan dirinya. Benson terpikirkan, Priti memang ada benarnya. Kenapa dari awal dia tidak mengajak Chanda periksa ke dokter untuk memastikan? Benson segera keluar dari kamar. Dia menghampiri Chanda yang terlihat dalam keadaan hanya mengenakan sempak. Cewek itu duduk di sofa sambil menangis. Lidah Benson berdecak kesal. Ia mengambil baju Chanda ke kamar. Lalu dirinya dekati cewek tersebut. Pakai bajumu. Suruh Benson sembari menyodorkan baju pada Chanda. Chanda berhenti menangis sejenak. Sambil menatap Benson, dia ambil baju yang diberikan cowok itu. Chanda segera mengenakan baju tersebut. Apa kau masih marah padaku? Huek. Tanya Chanda. Dia berlagak seolah sedang mual. Tidak. Tapi aku terpikir untuk mengajakmu ke dokter. Aku ingin melihat keadaan anak kita, tukas Benson. Dia sengaja berucap begitu karena ingin melihat bagaimana reaksi Chanda. Benson hendak memastikan apakah cewek itu hamil atau tidak. Mata Chanda terbelalak. Dia tentu kaget karena Benson tiba-tiba mengajaknya ke dokter. Aku tidak bisa sekarang. Huek. Mualku sedang kumat. Tolak Chanda terbata. Kalau begitu, ke dokter adalah pilihan yang tepat. Dokter bisa memberimu obat pereda mual. Sahut Benson. Dia mulai curiga setelah melihat reaksi Chanda. Aku nggak bisa. Lain kali saja. Lagian aku nggak sanggup kalau pergi naik motor. Chanda bersikukuh menolak. Dia terus memberikan alasan, dan tanpa sadar, kini dirinya sudah memberi alasan lebih dari satu. Hal tersebut otomatis membuat Benson semakin curiga. Itu tak masalah. Aku akan memesan taksi. Ayo bersiaplah. Ajak Benson seraya meraih tangan Chanda. Aku nggak mau. Kenapa kau sangat memaksa? Hah? Geram Chanda. Dia menjauhkan tangan Benson darinya. Lalu kenapa kau terus menolak?
Mengakulah kalau kau sebenarnya tidak hamil kan? Timpal Benson. Chanda terkejut mendengar tuduhan Benson. Karena tuduhan itu benar, tangannya sedikit gemetar. Meskipun begitu, dia berusaha menutupinya sebisa mungkin. Tega sekali kau menuduhku berbohong. Aku benar-benar hamil anakmu. Chanda tetap pada pendiriannya. Kalau begitu, buktikan. Ayo kita ke dokter. Seru Benson. Aku sudah membuktikannya dengan tes pack. Apa itu kurang? Balas Chanda. Iya. Kurang. Bisa saja kau mencuri tes pack orang lain kan? Ayo. Kita pergi ke klinik kandungan. Benson menarik tangan Chanda. Dia memaksa cewek itu pergi. Aku nggak mau pergi, Ben. Hentikan. Protes Chanda yang terus memberontak. Namun Benson tak peduli dan terus menyeretnya hingga keluar apartemen. Saat hampir mencapai lift, Chanda berseru, "Baiklah. Aku mengaku." Benson sontak berhenti dan menatap Chanda. Akan tetapi cewek itu malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lepas dari Benson. Dengan cepat dirinya kembali masuk ke unit apartemen Benson. Sayangnya Chanda tak bisa masuk begitu saja. Mengingat dia tak tahu kode password pintu. Benson segera mendekati Chanda. Dia kembali mencengkeram lengan cewek itu. Kau mau bilang apa? Hah? Ayo mengakulah. Geram Benson. Apa kau gila? Setidaknya biarkan aku pakai celana dulu. Bagaimana kalau ada yang lihat? Balas Chanda. Dia selalu membuat alasan agar Benson tak jadi membawanya ke dokter. Benson. Priti baru saja keluar dari lift. Dia segera menghampiri Benson dan Chanda. Dirinya perhatikan Chanda dengan seksama. Jadi ini cewek gila itu. Menjijikan, ucap Priti yang merasa miris. Siapa kau? Benson milikku. Dia akan menikahiku, jadi dia juga akan berhenti dari pekerjaannya untuk menemani wanita sepertimu. Timpal Chanda. Priti terperangah. Dia menatap Benson. Dia benar-benar edan. Aku yakin kalau dia sebenarnya tidak hamil. Ucapnya. Dari mana kau tahu aku hamil? Apa? Chanda menatap Benson. Jelas orang yang memberitahu mengenai keadaannya pada Priti adalah Benson. Iya, aku memberitahunya. Priti ini sudah seperti keluargaku. Sekarang dia datang ke sini untuk membantuku membawamu ke dokter. Tugas Benson. Tidak. Aku nggak mau. Chanda melangkah mundur sampai akhirnya dia terpojok ke depan pintu. Setidaknya biarkan aku pakai baju. Serunya. Dia benar. Dia tampak semakin aneh karena memakai semfak lelaki. Tunggu sebentar, apa itu milikmu, Ben? Cetus Priti sembari mengamati semfak yang dikenakan Chanda. Iya. Segila itulah dia, sahut Benson. Wah. Orang sepertimu memang nggak perlu dikasih hati. Ayo kita bawa langsung dia ke dokter. Biar aja penampilannya nyaris begini, ajak Priti yang sudah memegangi Chanda. Benson lantas ikut bergabung. Dia dan Priti bekerja sama menyeret Chanda. Chanda terus memberontak. Dia mencoba bertahan sekuat tenaga sambil meminta untuk dilepaskan. Akan tetapi, tenaganya tak bisa mengalahkan dua orang yang membawanya. Baiklah, aku menyerah. Aku memang tidak hamil. Ungkap Chanda sambil meneteskan air mata. Tuh kan, Ben. Apa aku bilang? Kalau nggak dibentak begini, dia nggak akan ngaku, imbu Priti sambil melipat tangan ke depan dada. Benson melotot tajam pada Chanda. Dia mengepalkan tinju di kedua tangan. Perlahan Benson dekati cewek itu. Dasar cewek sinting. Geram Benson pelan, namun penuh penekanan. Dengan langkah cepat, Benson masuk ke apartemennya. Dia ambil semua barang milik Chanda. Benson juga tak lupa membawa celana dan baju untuk cewek tersebut.
Brak. Benson lempar semua barang yang dibawanya ke arah Chanda. Dia tak perlu berpikir lama untuk mengusir cewek itu. Chanda buru-buru mengenakan baju dan celana. Dia bingung Benson tiba-tiba menyerahkan semua barangnya. Sekarang kau pergi dari sini. Jangan coba-coba muncul lagi ke hadapanku. Bentak Benson. Kesabarannya sudah habis. Tapi aku sangat mencintaimu, Ben. Aku ingin terus bersamamu, isak Chanda. Kini dia tahu alasan kenapa Benson menyerahkan semua barangnya. Cinta sialan. Cepat pergi dari sini. Usir Benson. Mbak. Yang kau rasakan pada Benson itu bukan cinta, tapi obsesi. Dan itu salah satu perasaan paling mengerikan di dunia ini, tukas Priti. Chanda hanya mendelik untuk menanggapi Priti. Dia lebih memilih fokus bicara pada Benson. Aku sangat mencintaimu, Ben. Sepertinya aku sulit hidup tanpa ada dirimu. Aku akan bunuh diri kalau kau benar-benar mengusirku sekarang. Ancam Chanda yang masih berusaha tak mau lepas dari Benson. Silahkan. Bunuh diri sana. Balas Benson. Oke. Jangan menyesal kalau nanti aku mati. Aku akan menyuruh orang memberikan jantungku kepadamu kalau aku sudah mati. Kata Chanda sembari mengambil tasnya. Dia melangkah cepat memasuki lift. Bersikap seolah-olah apa yang dikatakannya adalah hal serius. Benson mematung di tempat dengan dada yang sesekali membusung. Dia sudah tak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada Chanda. Mungkin semarah itulah dirinya pada cewek tersebut. Kau tenang saja. Aku yakin dia tidak akan berani bunuh diri. Paling dia akan jadi ODGJ di jalanan. Priti mendekati Benson. Dia usap punggung cowok itu untuk menenangkan. Sepertinya kau butuh pengalihan. Ayo kita ke klub. Kebetulan ada klub terkenal siang-siang begini, ajak Priti. Benson melirik tajam. Tanpa berkata apapun, dia masuk ke apartemen. Meskipun begitu, dirinya tidak menutup pintu. Priti mengerutkan dahi. Dia mengangkat bahunya dan menganggap Benson menolak ajakannya. Sepertinya kau butuh sendiri. Aku pulang ya. Aku tutupkan pintunya untuk. Ucapan Priti terhenti, saat melihat Benson muncul dengan pakaian rapi. Cowok itu tampak mengenakan celana jeans dan kemeja motif salur berwarna merah hitam. Ia terlihat tampan sekali dengan pakaian rapi tersebut. Ayo kita ke klub. Ujar Benson sembari berjalan melewati Priti. Priti tersenyum sambil menggelengkan kepala. Rupanya kegilaan Benson tak akan hilang begitu saja, apalagi setelah mengalami masalah berat. Cowok seperti Benson tetap menganggap kesenangan sesaat sebagai pelampiasan. Karena ulah Chanda, hari itu Benson memutuskan tidak pergi ke sekolah. Dia lebih memilih pergi ke klub untuk melupakan semuanya. Benson sendiri merasa tak masalah bolos sekolah, menurutnya sekali-kali tidak apa-apa. Benson memegangi ponsel sambil berjalan menuju parkiran. Di sebelahnya ada Priti yang juga tampak sibuk dengan ponsel. Benson terpikir ingin mengajak Clara pergi bersamanya. Namun dia tahu kalau sekarang Clara pasti berada di sekolah. Benson memeriksa jam tangan. Dia melihat waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Alhasil Benson memutuskan untuk mengirim pesan saja. Aku akan mengajak Leo, celetuk Priti. Dia tersenyum seraya memandangi layar ponsel. Benson menatap curiga. Kenapa Leo? Jangan bilang kalian sedang menjalin hubungan. Selidiknya. Entahlah. Leo bilang dia menyukaiku. Tapi aku masih bingung dengan perasaanku padanya. Kau tahu aku enggan menjalin hubungan yang seperti itu, sahut Priti. Mungkin kau harus mencobanya. Leo adalah lelaki baik. Dia bisa menjadi pilihan tepat untuk memulai kehidupan baru, kata Benson. Dia dan Priti sudah tiba di dekat motor.
Leo terlalu naif bagiku. Selain itu, aku juga masih ingin bersenang-senang, ungkap Priti. Mau sampai kapan kau akan bersenang-senang? Timpal Benson. Dia sudah naik ke motor, lalu diikuti oleh Priti setelahnya. Sampai benar-benar puas, balas Priti. Dia dan Benson segera pergi ke klub yang buka 24 jam. Setibanya di klub, Benson dan Priti langsung memesan ruang VIP. Keduanya juga tak lupa memesan minuman. Ayo kita joget, ajak Priti yang berjalan lebih dahulu memasuki kerumunan orang di lantai dansa. Benson tersenyum, namun dia memilih pergi ke ruang VIP saja. Dia berniat menunggu Clara dahulu, barulah dirinya akan bersenang-senang. Apalagi cewek itu baru saja membalas pesannya kalau dirinya akan menyusul Benson ke klub. Clara tersenyum saat membaca pesan dari Benson. Cowok itu mengatakan kalau dirinya sedang menunggu. Benson bahkan mengirimkan titik lokasi serta nomor ruang VIP yang ditempatinya. Kini waktu sudah menunjukkan jam 2 sore. Bel pertanda pulang lantas berbunyi. Ayo, Ra. Kita jadikan ke mall. Tanya Amanda sembari menghampiri meja Clara. Enggak. Aku punya rencana lain yang lebih seru, sahut Clara. Dia berpikir mungkin inilah saatnya dirinya memberitahukan hubungannya dan Benson pada Amanda. Apaan? Amanda mengerutkan dahi. Clara berdiri sambil menyandang tas ranselnya. Dia berbisik, ayo kita ke klub. Mata Amanda membulat. Kau yakin mau ke sana siang-siang begini? Tanyanya tak percaya. Iya. Kan lumayan buat refreshing setelah capek belajar, ujar Clara. Benar juga ya. Lagian udah lama kita nggak ke sana. Amanda setuju untuk pergi ke klub bersama Clara. Sebelum pergi ke klub, Clara dan Amanda singgah sebentar ke toko pakaian untuk membeli baju. Tidak mungkin mereka berani pergi ke klub dengan memakai seragam sekolah. Clara dan Amanda sama-sama mengenakan rok mini. Amanda mengenakan baju ketat. Sedangkan Clara memakai atasan berupa crop top, sehingga pinggulnya yang mulus dan putih itu sesekali terlihat. Setelah berganti pakaian, Clara dan Amanda pergi ke klub. Keduanya memilih menggunakan taksi. Sesampainya di klub, Clara langsung mengajak Amanda pergi ke ruangan VIP di mana Benson berada. Kita kemana, Ra? Apa kau janjian sama orang? Tanya Amanda penasaran. Aku akan memperkenalkanmu sama cowokku, sahut Clara. Benarkah? Akhirnya, Amanda tambah penasaran. Langkah Clara berhenti saat melihat Benson berdiri di depan pintu ruang VIP-nya. Dia sengaja berdiri di situ agar Clara tidak kesulitan menemukan ruangannya. Clara, seru Benson. Dia kaget saat melihat Clara tak sendirian. Hal serupa juga dirasakan Amanda. Selain kaget, dia juga diterpa perasaan bingung saat melihat sosok Benson. Namun perasaan bingung itu sirna saat menyaksikan Clara mendekati Benson dan berkecupan biber dengan cowok tersebut. Bersambung.